Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Handayani, NIM 859444142 PBJJ Makassar. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai percobaan muatan listrik dengan tujuan menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan adalah sebagai berikut. Cobaan pertama, kita menggantungkan bola pingpong dan setelah itu kita menggosokkan plastik ke baju kita. Setelah itu, kita amati apa yang terjadi kepada bola pingpong tersebut. Dan hasilnya, bola pingpong tersebut saling tarik-menarik antara bola pingpong dan plastik. Selanjutnya ialah kita akan menggosokkan sisir ke rambut yang tebal dan kering sekitar 1 menit. Setelah kita gosokkan, kita dekatkan sisir ke potongan kertas. Dan hasilnya bisa kita lihat potongan kertas melekat pada ujung sisir. Hal ini membuktikan bahwa ketika sisir digosok ke rambut dapat menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas menempel pada ujung sisir. Selanjutnya ialah gosokkan plastik dengan plastik dan hasilnya di mana bola pingpong saling tolak-menolak. Percobaan selanjutnya ialah gosokkan plastik dengan wol dan hasilnya di mana bola pingpong akan saling tarik-menarik. Percobaan yang kelima ialah gosokkan plastik dengan nilon dan kita akan melihat hasilnya di mana bola pingpong saling tarik-menarik. Percobaan keenam ialah gosokkan wol dengan wol dan kita akan melihat hasilnya di mana bola pingpong akan saling tolak-menolak. Percobaan yang terakhir ialah di mana kita akan gosokkan nilon dengan nilon. Kita akan melihat hasilnya di mana bola pingpong saling tolak-menolak. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai arus dan tegangan listrik. Adapun alat dan bahan yang digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menguji kawat besi, di mana kawat besi kita cepit dengan cepit buaya dan kita akan melihat dan amati ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga, di mana kawat tembaga dapat menyalakan lampu, artinya kawat tembaga bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak yang kita akan capit dengan capit buaya dan kita lihat ternyata dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Selanjutnya adalah kayu yang kita akan capit dengan capit buaya dan kita lihat apakah dapat menyalakan lampu. Dan ternyata tidak dapat menyalakan lampu, artinya kayu bersifat isolator. Selanjutnya adalah karet penghapus. Kita lihat ternyata tidak bisa menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Selanjutnya adalah mata pensil yang kita akan capit dengan capit buaya dan kita akan lihat hasilnya dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Percobaan selanjutnya ialah kertas. Kita akan lihat hasilnya, ternyata tidak bisa menyalakan lampu, artinya kertas bersifat isolator.
Selanjutnya adalah tas plastik yang kita akan capit dengan capit buaya, dan kita akan lihat hasilnya tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Percobaan selanjutnya ialah air keran, dan kita akan melihat hasilnya ternyata tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang terakhir adalah air garam, dan kita akan lihat hasilnya dapat menyalakan lampu. Tandanya air garam bersifat konduktor. Percobaan selanjutnya ialah tegangan listrik. Rangkaian pertama di mana dua buah kabel diletakkan di kutub positif saja, dan kita lihat lampu tidak menyala, artinya tidak ada tegangan listrik. Pada rangkaian kedua, ketika kutub positif dan kutub negatif disambungkan, kita lihat ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena kapasitas baterai yang digunakan hanya 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan 2,5 volt. Hal ini menyebabkan baterai kurang mampu menyalakan lampu dengan terang. Rangkaian ketiga, baterai ditambahkan satu buah dan disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala dengan terang karena baterai yang disusun secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt, sehingga dapat menyalakan lampu 2,5 volt. Terakhir adalah kita tambahkan satu baterai sehingga menjadi 3 baterai yang disusun secara seri, dan ternyata lampu dapat menyala karena baterai yang disusun menghasilkan tegangan yang melebihi dari kapasitas lampu, yaitu baterai jadi 4,5 volt.